A few moments later. Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Anjay, pusing banget coy. A few moments later. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang VOC atau bisa disebut Verenigde Oost-Indisch Compagnie, yaitu perusahaan dagang Belanda yang sangat mempengaruhi dalam sejarah Indonesia. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam. Tujuannya utama adalah menyatukan perusahaan dagang Belanda yang sebelumnya saling bersaing, dan adanya VOC Belanda bisa lebih kuat dalam menyaingi Inggris melalui EIC dan juga Portugis yang lebih dulu menguasai jalur perdagangan Asia. Pemerintah Belanda memberikan hak oktroi kepada VOC. Istimewa ini membuat VOC seperti negara, dan negara mereka berhak menyetak uang sendiri, membentuk dan memelihara angkatan perang, membuat perjanjian dengan raja lokal, pemerintah wilayah, dan tentu saja memonopoli perdagangan rempah-rempah. Dengan kekuasaan ini, VOC berkembang sangat cepat dan menjadi salah satu perusahaan paling kuat di dunia pada masanya. Dalam menjalankan monopoli VOC menerapkan beberapa kebijakan. Pertama, Hongitokjen Tokten. Ini adalah pelayaran militer di sekitaran Maluku untuk mengawasi para pedagang lokal. Tujuannya yaitu memastikan hanya VOC yang boleh berdagang rempah. Jika ada yang melanggar, hasil dagangannya akan dirampas, bahkan seringkali disertai kekerasan. Kedua, kontingentan, yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk hasil bumi, misalnya padi atau rempah-rempah. Ketiga, ekspropriasi, yaitu penerbangan atau penghancuran tanaman rempah di luar kendali VOC agar produksi tetap terbatas. Dengan cara ini, harga rempah-rempah bisa dijaga tetap tinggi di pasar Eropa. Kebijakan ini dijelaskan membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Kekuasaan raja lokal semakin berkurang karena mereka berada di bawah kendali VOC. Banyak wilayah terpecah belah dan muncul penguasaan baru yang mendukung kepentingan Belanda. Biasa semakin menderita karena terbebani pajak dan kehilangan kebebasan berdagang. Tidak jarang VOC juga menggunakan kekerasan, perbudakan, dari perampasan untuk mempertahankan monopoli. Beberapa tokoh penting tercatat dalam sejarah VOC, yaitu yang pertama, Peter Both adalah gubernur jenderal pertama yang mulai menata kekuasaan VOC di Nusantara. Kemudian yang kedua adalah J.P. Koen, dikenal sebagai tokoh yang mendirikan Batavia atau yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta sebagai pusat pemerintah dan perdagangan VOC. Yang ketiga, Herman Willem Daendels. Meski datang pada masa akhir, VOC berperan penting dalam pembangunan infrastruktur, misalnya jalan raya, pos, Anyar Panarukan. Ada juga yaitu yang keempat, Thomas Stamford Raffles, seorang tokoh Inggris yang sempat memimpin Jawa saat Belanda kalah perang dan VOC sudah lemah. Namun, kejayaan VOC tidak berlangsung selamanya. Lambat laun, VOC mengalami banyak masalah korupsi menjela di kalangan pejabatnya, biaya operasional yang sangat tinggi,
serta persaingan dagang yang semakin ketat membuat kondisi keuangan VOC memburuk tinggi. Akhirnya pada tanggal 31 Desember 1799 VOC resmi dibubarkan. Saat dibuat VOC memiliki hutang yang sangat besar, yaitu mencapai 1.367 juta gulden. Meskipun bubar, VOC meninggalkan warisan penting baik berupa kantor, dagang, benteng, gudang, kapal, maupun daerah kekuasaan yang kemudian diambil alih langsung oleh pemerintah Belanda. Pengaruh VOC juga dapat besar terhadap perjalanan sejarah Indonesia, terutama dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Jadi, bisa kita disimpulkan bahwa VOC bukan sekedar perusahaan dagang biasa. Ia adalah simbol dari kekuasaan atau kekuatan kolonialisme Belanda di Indonesia yang membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat pada masa itu. Thank you.